hukumnya, ya, lebih fokus kepada hukumnya, maka digabung setengah bicara logika sebagai ilmu pengetahuan, setengah bicara logika hukum, ya. Oke, berikutnya. Ya, nih, logika itu salah satu cabang filsafat ilmu, ya, cabang pengetahuan, cabang ilmu pengetahuan dari filsafat ilmu. Nah, filsafat ilmu itu sendiri itu dibagi menjadi tiga bagian, ya. Ada ontologi, aksiologi, epistemologi. Sebenarnya urutan yang benar itu adalah ontologi, epistemologi, aksiologi. Ya, aksiologi itu di bawah. Ya, itu urutan yang benar. Ini kenapa saya taruh di tengah? Karena saya mau ngejar sininya slide berikutnya gitu ya, supaya muat. Kalau aksiologi di bawah nanti nggak muat ya. Jadi sengaja saya taruh tengah. Nah, kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan ontologi. Ontologi itu adalah, logi itu artinya ilmu ya, ilmu. Onto itu artinya ada. Kalau dalam buku-buku filsafat itu sering menggunakan istilah being. Ya, being itu kalau diartikan ke bahasa Indonesia ada, tapi orang asing sendiri banyak yang setuju kalau itu diartikan ada. Jadi being itu sifatnya lebih abstrak dibanding ada. Gitu ya. Nah, cuma karena Indonesia tidak punya kata padanan dengan being, maka dipakailah kata ada. Gitu ya. Nah, apa yang dimaksud ada? Nah, filsuf Indonesia, ya, orang-orang ahli filsafat di Indonesia, kemudian mencoba untuk melakukan satu konkretisasi terhadap kata ada, padanannya menjadi kata hakikat. Ya. Jadi apa itu ontologi? Ontologi itu adalah cabang ilmu pengetahuan dari filsafat ilmu yang mempelajari tentang hakikat. Itu versi Indonesia, ya, yang mempelajari tentang hakikat. Yang dimaksud hakikat itu apa? Nah, hakikat itu jadi kalau Anda lihat suatu peristiwa, ya, kemudian Anda berpikir ini peristiwa apa? Pencurian, gitu ya? Penggelapan dalam jabatankah atau korupsi? Nah, itu kan mirip-mirip tuh. Kalau dilakukan misalnya yang melakukan ASN misalnya. ASN ngambil duit di perusahaannya misalnya. Maka hakikatnya harus dicari. Yang ngambil ini dia pencurian, dia penggelapan dalam jabatan, atau dia korupsi. Karena tiga-tiganya ujungnya sama, kerugian keuangan negara. Kan kalau ASN ketika dia nyuri, uang negara pasti diambil. Nah, ujungnya sama-sama kerugian keuangan negara. Tapi hakikat buatan perlu kita tahu. Ini yang kemudian kajian fokus dari cabang ontologi. Di dalam buku-buku filsafat ilmu, ngebahas filsafat ilmu, cabang dari ontologi ini ada dua. Ya, ada dua. Pertama, dia membahas tentang hakikat manusia. Kemudian tentang hakikat alam semesta. Dua ini di abad pertengahan. Itu berarti dari abad 4 ya, sampai ke abad 16. Booming. Di era itu, ya, di era abad pertengahan, filosof bahas tentang apa itu manusia, apa itu Tuhan, ya, bagaimana terciptanya alam semesta, itu yang dibahas. Ya. Jadi kalau nanti Anda baca buku misalnya Thomas Aquinas, Santo Agustinus, kalau yang Islam Al-Farabi, Al-Jabar, terus misalnya satu lagi itu yang terkenal juga kalau dalam Islam itu si kemarin baru saya baca bukunya, Pak. Nah, itu orang-orang yang membahas dari sisi ontologi. Dia cari hakikat. Nah, hari ini kalau Anda berdebat masalah ontologi berkaitan
mencari hakikat manusia, mencari hakikat alam, mencari hakikat Tuhan, udah nggak laku. Karena orang-orang sekarang sudah nggak mau lagi berdebat di situ, lebih masuk ke arah praktis, ya, ke arah praksisnya, lebih aplikatif. Mereka sudah tidak mau lagi berdebat bagaimana Tuhan menciptakan alam, apa tuh teori Big Bang, gitu, sehingga terjadi alam semesta. Nah itu sudah tidak lagi menjadi idola. Tapi di abad pertengahan itu menjadi idola, dan itu selalu dibahas. Selalu dibahas, misalnya kalau dalam buku-buku Islam itu saya pernah tertarik satu, kalau dalam hal ketuhanan ya, berkaitan dengan halal haram misalnya. Kalau kita mau sholat itu kan harus wudhu, ya, harus wudhu dan nggak boleh kena najis. Nah, terus bagaimana hukumnya kalau pas kita lagi jalan di luar ternyata ada benang dari baju kita itu lepas gitu ya, panjang gitu. Kita sudah jalan, benangnya ketinggalan, tapi masih nempel nih, cuma ujungnya masih di jalan. Nah, ujungnya itu kena tahi misalnya. Ujung benang itu kena tahi, tapi kita sudah dalam masjid. Masih sah nggak wudhunya? Nah, itu kalau orang sekarang hari ini, ngapain saya berdebat begitu? Ada gunanya gitu kan? Tapi berdiskusi itu. Bagaimana kalau misalnya di satu wudhu pakai gayung, tapi gayungnya dibuat dari kulit babi misalnya, gitu kan? Atau dari kulit anjing, masih boleh nggak dijadikan wadah untuk tempat wudhu? Nah, hal-hal yang menurut kita hari ini sepele, di era itu luar biasa perdebatannya. Itu bahkan sampai bunuh-bunuhan tuh, berdebat soal itu aja, ya. Nah, cuma memang hal seperti ini, ontologi itu yang hari ini kita pelajari di bangku-bangku perkuliahan adalah mencoba untuk melihat suatu fenomena, peristiwa. Ini peristiwa apa? Dan orang hukum itu juga sebenarnya melakukan hal yang sama. Ketika seorang pengacara, jaksa atau hakim, ya, atau polisi, penyidik, ya, itu memeriksa suatu perkara, itu mereka kan sebenarnya bertanya, ini peristiwa apa? Sehingga mereka bisa mengkaitkan antara peristiwa ini dengan pasal yang akan dituduhkan. Penyidik, ya, pengacara mungkin akan melihatnya, ini peristiwa apa, cocok nggak pasalnya itu? Oh, nggak cocok, maka ini pembelaan saya, pasalnya harusnya ini. Nah, dari mana kita bisa dapat pengetahuan bahwa pasalnya ini, pasalnya bukan ini? Itu pengetahuan yang didapat karena kita memahami hakikat dari suatu peristiwa. Di pencurian, ya, ASN yang melakukan pencurian misalnya, tuduhan kemudian korupsi, karena ujungnya adalah kerugian keuangan negara. Nah, misalnya, ya, kita bisa berdebat itu, bisa berdalil, loh, itu kerugian negara, tapi perbuatannya itu sendiri sebenarnya perbuatan pribadi yang harusnya aplikasinya cuma dua, kalau nggak pencurian, penggelapan dalam jabatan, antara dua, ya. Nanti kalau penggelapan dalam jabatan dilihat lagi, apakah ketika dia ngambil uang itu memang uangnya dia kuasai, biasanya bendahara, ya. Kalau bendahara itu kan bisa nyimpen pitikes, ya. Apa istilah pitikes itu ya? Uang di kantor itu selalu ada pitikes. Jadi kalau ada apa, ya, yang standby, dia tuh yang punya. Nah, dia buka kuncinya, diambil uangnya, itu pencurian atau penggelapan? Nah, itu kan mirip-mirip, gitu kan? Nah, hakikatnya dia sedang menjalankan jabatannya. Oh, berarti penggelapan. Bagaimana kalau misalnya kita petikesnya itu bukan dia, misalnya satpam, ya, satpamnya, anggaplah satpamnya kementerian apa gitu ya, satpam yang ngambil, oh berarti bukan penggelapan dalam jabatan, karena dia tidak menguasai petikes itu, sehingga masuknya ke pencurian. Itu sebenarnya pembahasan secara ontologi, ya, cuma dipraktiskan di dalam ranah praktek, tapi kajiannya adalah ontologi, mencari hakikat. Orang ini sebenarnya naksir nggak sih sama gua, gitu kan? Misalnya pada punya, gitu ya. Awal-awal itu kan pasti punya keraguan. Kalau yang cewek itu punya keraguan, ini cowok demen nggak sih sama gua, gitu kan? Ya juga gitu.
gitu kan. Ini sebenarnya gue diterima nggak sih ini? Kemudian dia membaca peristiwa-peristiwa, membaca tanda-tanda, simbol-simbol, akhirnya dia berkesimpulan kalau gue tembak nih, karena gue yakin dia senang sama gue, gitu. Kan gitu. Hakikatnya ketemu, hakikatnya ketemu, si cewek senang sama gue, gitu kan. Nah kemudian lakukan tindakan. Nah itu ontologi, ya. Nah kemudian epistemologi, epistem dari kata epistem, ya. Logi, ilmu pengetahuan. Epistem itu artinya pengetahuan, ya. Jadi epistemologi adalah salah satu cabang dari filsafat ilmu yang mempelajari bagaimana memperoleh pengetahuan, cara memperoleh pengetahuan. Maka di kampus-kampus itu ada mata kuliah yang cabang dari epistemologi, yaitu MPH, metode penelitian hukum. Semua ilmu itu pasti ada metode penelitian, ya. Cuma kalau hukum namanya jelas metode penelitian hukum. Itu salah satu cabang dari epistemologi, ya. Bagaimana memperoleh pengetahuan dengan cara baik dan benar, ya. Sehingga ada tata caranya, ada strukturnya, ada sistematikanya yang harus dipatuhi. Nah, di dalam epistemologi ini perdebatannya adalah apakah suatu informasi itu, ya, suatu informasi itu merupakan ilmu atau merupakan pengetahuan. Ya, ada dua hal, ya. Kalau misalnya ada TV, kalau sekarang udah nggak ada ya TV tabung gitu. Masih pernah lihat nggak TV tabung? Hah? Ya, TV tabung. Zaman dulu itu TV saya tuh gede gini, gede banget. Kalau mau nonton kita buka dulu layarnya, serak gitu. Nah, baru kita nonton. Itu kalau udah mulai gambarnya goyang-goyang, itu kita tepok-tepok, kita pukul-pukul. Ah, udah benar lagi gambarnya. Pengetahuan yang didapat kalau TV-nya goyang-goyang, ditepok-tepok bener. Pertanyaannya, ketika terjadi lagi, diulang lagi tepok-tepoknya, apakah pasti benar? Nah, hal-hal yang belum tentu bisa diulang dengan hasil yang sama, tidak bisa disebut ilmu. Maka tadi yang saya tepok-tepok itu disebut pengetahuan. Tapi tidak disebut sebagai ilmu pengetahuan. Hanya pengetahuan saja. Kenapa hanya pengetahuan saja? Karena ketika diulang belum tentu sama. Kalau yang pertama kita tepok-tepok 3 kali, benar. Nah, yang kedua jangan-jangan bukan 3 kali, mesti 5 kali karena dia udah bergesernya terlalu banyak gitu. Pok gitu. Baru benar lagi. Jadi itu enggak. Nah, kalau dia ilmu, dia sistematis. Kalau ditepok 3 kali benar, maka nanti berikutnya ditepok 3 kali benar lagi. Tapi begitu ditepok sampai 5 kali, berarti sudah nggak ilmu, sudah nggak sistematis, sudah bergeser ilmunya. Ya. Maka kita harus membedakan mana pengetahuan, mana ilmu pengetahuan. Apa ciri-ciri yang paling penting di dalam dua hal ini? Ya. Pengetahuan tidak memerlukan metode, dia bisa didapat kapan saja. Ya. Ilmu pengetahuan itu membutuhkan metode. Dalam metode itu diajarkan bagaimana mencari data, bagaimana mengklasifikasikan data, bagaimana mengkategorikan data, dan bagaimana menafsirkannya. Itu dalam ilmu pengetahuan. Dalam pengetahuan nggak perlu. Ya. Misalnya kita bangun pagi-pagi, kan ada 2 kemungkinan tuh yang kita rasakan. Kalau nggak lapar, pengen buang air kecil. Ya. Nah, itu pengetahuan. Karena belum tentu tiap pagi kita buang air kecil. Walaupun dalam suasana pagi tetap pasti buang air kecil gitu ya, tapi belum tentu gitu. Atau misalnya kalau saya jangan ini misalnya, karena dia sama saya sama posturnya gitu ya. Jadi saya nggak bisa kasih contoh dia. Ini misalnya. Kalau misalnya di hadapan kita ada daging kambing. Ya, ada daging kambing. Pengetahuan yang muncul di kepalanya Mas siapa namanya? Rizky dengan saya itu pasti berbeda, ya. Cara memperolehnya pun berbeda. Apakah nanti kemudian keputusannya dimakan atau tidak dimakan itu tergantung pengetahuan yang kita punya, ya. Mas Rizky ketika bertemu dengan daging kambing itu mungkin nggak akan pakai mikir, pokoknya ini enak dimakan aja. Kalau saya mikir, Mas ini juga harusnya mikir, harusnya gitu. Kalau saya pasti mikir, karena pengetahuan dari dokter.
ya. Misalnya, pengetahuan apa yang saya dapat? Berapa tingkat kolesterolnya, ya, berapa tingkat asam uratnya, bagaimana dengan darah tingginya. Itu saya mikir berkali-kali tuh. Saya nggak bisa makan ini, nggak boleh sama dokter. Tapi yang meneliti itu boleh atau nggak boleh kan bukan saya, tapi dokter yang meneliti. Saya menerima hasil saja. Pak Rocky nggak boleh makan daging kambing, ya. Saya hanya terima pengetahuan aja, saya nggak boleh makan daging kambing. Tapi si dokter sudah bikin penelitian dengan postur sekian, sekian dilarang makan. Dia yang bikin penelitian. Nah, nyampe ke saya jadi pengetahuan. Nah, ini yang kemudian kita bisa membedakan nanti kita turun di masyarakat. Informasi yang kita dapat pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Karena nilai kebenarannya itu akan berbeda. Ya, nilai kebenaran dari pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Cuma nanti itu akan dibahas secara tuntas dalam filsafat ilmu, ya. Kita nggak akan masuk ke sana nanti. Jadi mata kuliah logika itu sebenarnya mata kuliah yang menakutkan. Karena kalau kita baca buku-buku logika, saya punya beberapa, nanti saya sharing ya ke STIH. Saya punya beberapa referensi buku logika yang sifatnya e-book, ya. Nanti bisa sharing. Itu kalau dibaca dari awal sampai akhir itu membingungkan. Karena menggunakan kata, konsep dan segala macam yang nggak familiar bagi orang hukum. Jadi mata kuliah logika, mata kuliah filsafat ilmu, itu mata kuliah yang menakutkan bagi orang hukum. Padahal sebenarnya ilmu itu baru bisa menyenangkan kalau itu dipraktekkan. Oke, nah kemudian aksiologi. Aksiologi ini aksio itu artinya nilai, ya. Logi itu ilmu, ya. Berarti aksiologi adalah ilmu pengetahuan, salah satu cabang dari filsafat ilmu yang mempelajari nilai-nilai, ya. Nilai itu bukan nilai 1, 2, 3, bukan, ya, nilai. Nilai itu sifatnya abstrak, dia tersembunyi dan harus dicari nilai itu. Nah, apa aja nilai yang ada? Ya. Nilai itu ada 3. Ada nilai kebenaran, ada nilai kebaikan, ada nilai keindahan. Kok dipakein ini malah memang berantakan, ya? Di situ juga. Oh iya, ya. Padahal itunya enggak. Oke. Ada nilai kebenaran, kebaikan, dan nilai keindahan. Nilai keindahan itu nilai yang sifatnya sangat subjektif. Saya bisa mengatakan misalnya Mas Rizky ganteng, misalnya, ya, nggak usah GR. Kan saya pakai preposisi di awal, misalnya, kan gitu, ya. Misalnya Mas Rizky ganteng, itu subjektivitas saya. Karena pendapat saya belum tentu menurut Mbak siapa? Chelsea. Belum tentu menurut Mbak Chelsea. Ya. Kalau kita laki-laki kayaknya alergi ya ngomongin orang ganteng gitu, ya. Ganteng. Beda kalau perempuan. Perempuan tuh enggak, dia ngomongin laki ganteng oke, ngomongin perempuan cantik dia juga oke gitu. Kalau laki enggak, dia cuma mau ngomongin perempuan cantik, ngomongin laki tuh ganteng dia nggak mau tuh biasanya. Agak alergi tuh, nggak tahu anak sekarang ya. Tapi di saya zaman dulu itu pantang nyebut laki-laki ganteng, itu pantang gitu kan. Paling ya bagus gitu aja gitu kan. Nah, itu sifatnya sangat subjektif. Saya suka misalnya dangdut koplo, misalnya. Kalau itu nggak misalnya, memang suka, gitu kan. Tapi kemudian Mas siapa? Mas Raffi, dia akan melakukan, wah, dokter, dosen, kok senengannya dangdut koplo, gitu kan. Ini jazz dong harusnya, gitu kan, atau metal lah, gitu kan. Nggak tahu sekarang masih ada nggak metal. Masih ya, itu zaman saya dulu metal tuh rame. Atau misalnya pop lah, gitu kan. Itu subjektif, ya. Sehingga pembentukan pengetahuan berdasarkan nilai estetik itu tidak bisa diperdebatkan, ya. Wah, salah tuh Pak Rocky, senangnya koplo, nggak bisa dikatakan salah. Karena sifatnya subjektif, datang dalam diri masing-masing orang. Tapi Pak, kok ada kumpulan fans Noah misalnya,
Katanya subjektif. Itu subjektif, subjek-subjek yang berkumpul. Karena kesamaan dalam nilai estetiknya. Bukan berarti kemudian kelompok ini dengan sengaja memunculkan, saya dengan sengaja menyukai Noah. Enggak gitu. Dia muncul dari dalam diri masing-masing. Cuma memang biasanya nilai subjektif itu ada pembentukan karakter di dalam keluarga. Itu sebab misalnya yang bapaknya sering nyetel gambus gitu ya, anaknya masih kecil-kecil, itu kalau sering disetel, nanti ketika anak tuh besar, walaupun dia suka lagu metal, tapi ketika dia dengar lagu gambus, dia akan teringat nih, bapak saya dulu suka ini nih. Dan dia nggak melakukan perlawanan terhadap gambus itu, karena dari kecil sudah menikmati musik gambus, ya. Walaupun sifatnya juga subjektif. Ya. Nah, ilmu yang mempelajari namanya estetika. Ya, jadi lukisan, ya, musik, seni rupa dan segala macam jangan dibahas pakai logika, nggak nemu. Saya kalau ngelihat lukisannya Picasso, pasti saya ngomong apa ini lukisan kotak-kotak doang. Tapi kalau orang yang punya jiwa seni, dia akan tahan berjam-jam berdiri menikmati lukisan itu. Sama kayak orang mancing, yang sampai sekarang saya bingung, apa enaknya mancing itu? Dia diem. Enggak. Diem itu karena stop, bukan karena dia nikmati itu kan. Tapi diem aja itu nilai yang nggak bisa saya nilai. Logika saya tuh profesor pun nggak bisa ngebantah itu. Nah, itu sifatnya estetik, ya. Kolektor, ya. Perangko, nggak bisa, nggak ada kerjaan amat. Dulu saya ngomong begitu, waktu belum kayak nggak ada kerjaan aja, perangko dikumpulin gitu kan. Ternyata perangko dalam tahun tertentu nilainya puluhan ribu, ternyata gitu kan. Tapi kan untuk ngumpulin itu butuh passion kan, hanya bisa dari dalam diri dia sendiri gitu. Nah, itu estetik. Kemudian kedua, etika, ya. Jadi kalau nilai keindahan itu keputusannya indah atau tidak indah, bagus atau tidak, suka atau tidak, itu keputusannya. Nilai kebaikan itu keputusan akhirnya adalah baik atau buruk, ya. Baik atau buruk itu tidak ditentukan oleh seseorang, ya, tapi ditentukan oleh komunitas, ditentukan oleh adanya konsensus bersama, biasanya masyarakat, ya. Di sebelah lagi sakit gigi, ya, tetangganya setel musik nyaring-nyaring, ya. Itu rasanya teng kayak dipukulin kepala tuh. Saya 2 bulan lalu sakit gigi, baru ngerasain tuh sakit gigi. Jadi lagunya siapa tuh? Lebih baik sakit gigi daripada patah hati, lagu siapa tuh? Itu salah tuh ya, bikin lagu itu. Ada tuh lagu zaman dulu tuh, coba nanti dicari tuh, sakit gigi itu. Ya, lebih bagus patah hati deh daripada sakit gigi, sakit banget itu. Lagu dangdut. Berarti ada lagunya juga dia. Ada seneng-senengnya juga gitu kan. Nah, itu penilaiannya adalah komunitas, ya, komunitas. Apakah perbuatan seseorang ini baik atau buruk? Nah, orang yang berada dalam komunitas tertentu itu tidak bisa melakukan perlawanan, oh ini aturan ini nggak benar, ganti, nggak bisa. Karena dia akan dikucilkan dari komunitas. Tapi bisa nggak berubah? Bisa, kalau semuanya akhirnya sepakat untuk merubah. Sehingga membutuhkan kesepakatan. Ya, misalnya, kalau di kampus saya sering begini. Ini pas contoh yang paling baik. Mas, siapa namanya? Siapa? Farid. Di kampus itu saya suka ngomongin mahasiswa. Kita di Pancasila ada banner ya. Pakai sendal, red, pakai sepatu centang gitu kan. Pakai kaos coret, pakai kemeja centang. Saya suka berdiri, saya liatin kayak gini kan. Ada mahasiswa lewat, saya panggil sih. Kalau kamu kuliah pakai sendal, mana yang lebih pinter dengan mahasiswa yang kuliah pakai sepatu? Ada jaminan nggak? Nggak ada jaminan. Ya. Karena pinter atau tidak itu bermainnya di logika. Baik atau buruk bermainnya di etika. Pantas tidak pantas. Dan itu kesepakatan. Jadi saya katakan gini, jangan-jangan mahasiswa yang pakai sendal, tapi saya nggak nyuruh pakai sendal loh ya.
Saya nggak nyuruh. Saya cuma ngomong ke mahasiswa. Jangan-jangan mahasiswa yang pakai sendal itu justru lebih pintar daripada mahasiswa yang pakai sepatu. Karena yang satu letaknya di kepala, yang satu letaknya di bawah. Perbedaannya udah jauh itu. Dan nggak bisa kita katakan yang pakai sendal lebih benar, nggak bisa. Patokannya adalah konsensus. Saya di kampus termasuk yang suka ini nih, kalau dulu saya berapa kali ditegur tuh karena saya ke kampus pakai kaos. Dosen pakai kaos gitu. Saya nanya, aturannya mana? Kok nanya aturan? Karena saya tahu kan, sebenarnya saya iseng aja tuh. Itu nggak perlu aturan, itu konsensus bersama gitu kan. Aturannya mana? Mana pasalnya yang melarang saya pakai kaos? Diem, kamu dikasih tahu ngelawan mulu. Ya sudah, saya pakai kaos, cuma ngajar doang, saya pakai kemeja gitu. Jadi itu hal-hal yang harus kita pahami di sekeliling kita. Ketika kita masuk ke masyarakat sini, konsensusnya apa ini? Kita masuk ke masyarakat ini, konsensusnya apa ini? Dan ternyata konsensus itu merupakan salah satu sumber hukum formil dalam hukum. Mata kuliah PIH, jangan lupa. Ya, sumber hukum formil itu nomor 1 undang-undang, nomor 2 kebiasaan, nomor 3 jurisprudensi. Malah lebih tinggi kebiasaan dibanding jurisprudensi, gitu ya. Baru habis doktrin, baru perjanjian. Jadi konsensus itu juga merupakan sumber hukum. Ketika konsensus itu terjadi, kita nggak perlu tanya mana pasalnya. Mana pasalnya yang mengatakan pakai sendal itu dilarang? Nggak perlu tanya. Tapi kalau semua konsensus orang-orang yang ada dalam komunitas itu menerima, bukan hal yang buruk, karena semua menerima. Ya. Nah, ilmu yang mempelajari ini disebut sebagai etika. Ya. Nah, kemudian ada nilai kebenaran. Nilai kebenaran itu keputusan akhirnya adalah benar atau salah. Bagaimana cara mengolahnya? Ya, cara mengolahnya adalah melalui pola kerja akal. Nah, ini di kita suka ada yang salah menggunakan konsep. Kan kadang gini, kalau orang mungkin lebih tua atau mungkin senior atau mungkin bapak, ya orang tua, mungkin bos kita gitu ya, ngomong, kamu kerja nggak bener, nggak punya otak ya kamu. Nah, saya jelasin sekarang ya. Dalam diri manusia, di bagian kepala itu ada 3 hal yang perlu kita cermati. Pertama otak, ya. Kedua akal, ketiga nalar. Ya. Ini 3-tiganya dibungkus dengan istilah logika. Ya. Otak, akal, nalar. Ya. Otak itu wadahnya. Dia bersifat empirik. Kenapa bersifat empirik? Karena bisa disentuh. Ya walaupun dengan cara membongkar kepalanya gitu ya, tapi kan bisa disentuh otak itu. Ya. Kemudian kedua, akal. Ya. Akal itu adalah cara bekerjanya pertimbangan. Ya. Kemudian nalar itu bungkusnya akal. Jadi cara memperoleh, kalau tadi pertimbangan, cara memperoleh kesimpulan itu nalar. Jadi kalau kamu dikatain dasar kamu nggak punya otak, oh salah bapak, punya saya otak. Semua manusia punya otak. Nalar mungkin kan, tapi kalau otak bapak salah marahnya gitu. Bantah aja begitu ya. Karena udah, jadi dia tidak bisa membedakan mana otak, mana akal, mana nalar ya. Nah itu perlu dibedakan. Orang hukum itu selalu main konsep ya. Salah satu tanda-tanda sesat dalam berpikir, kesesatan berpikir, kalau dalam filsafat ilmu disebut falasi. Ini nanti juga kita pelajari, cuma pertemuan kalau nggak keempat atau kelima gitu ya pertemuannya, kita pelajari soal falasi. Salah satu penyebab terjadinya falasi, sesat pikir gitu ya, itu karena dia tidak memahami konsep. Konsep itu misalnya gini, kursi adalah, nah itu konsep. Meja adalah, bantal adalah, itu konsep. Nah kita perlu, orang kalau mau diskusi kayak gini,
Ini konsepnya harus sama dulu. Kalau saya diskusi sama supir truk membahas soal bantal, itu pasti berdebat. Karena buat saya bantal adalah sesuatu barang yang sifatnya lembut dan digunakan untuk tidur. Buat supir truk enggak. Oh enggak. Sesuatu barang yang sifatnya lembut yang digunakan di pantat kalau lagi nyetir. Beda konsepnya, ya. Jadi ketika Anda nanti berdebat dengan orang, coba lacak konsepnya dia soal X itu apa. Disamakan dulu konsep itu. Makanya kalau Anda lihat Rocky Gerung ya di ILC, itu persoalannya bukan karena Rocky Gerung lebih pinter, bukan. Rocky Gerung konsep lain terhadap satu istilah. Itu aja persoalannya. Ya. Dan si Rocky Gerung bermain di tataran konseptual dan filsafat, yang lain enggak. Makanya selalu kelihatan berdebat gitu. Padahal coba sekali-sekali kalau misalnya Anda diundang gitu ya, atau di acaranya Karni Ilyas lagi berdebat, celetukin aja dulu. Coba konsepnya samain dulu, berdua. Ya. Jangan berdebat karena ternyata beda konsep nih. Kalau konsep sudah sama, berdebatnya enak. Gitu. Nah ini kan. Enggak, saya nggak mau ngangkat maksudnya. Mau saya silent. Nah, konsep itu salah satu ya, berarti banyak sebenarnya. Salah satu dasar bisa melakukan. Misalnya gini. Mbak siapa tadi? Chelsea ya. Saya tiap hari telepon dia. Dia mau ke kampus saya jemput. Dia mau makan saya traktir. Karena dia mau, konsep di kepala saya muncul. Mau nih sama saya nih. Saya jemput mau, saya traktir mau, ya kan? Saya anterin kuliah mau, berarti mau nih sama saya. Saya baca tanda-tanda itu. Saya tembak, ternyata nggak mau gitu kan. Berarti apa? Ada tanda atau simbol yang lewat dari saya. Yang saya baca itu. Ya kan kalau mau awal-awal mau pacaran kan begitu kan. Apalagi kalau perempuan. Perempuan itu kan kalau bilang, aku sayang kamu, ntar dulu buktinya apa? Gitu. Nggak bisa cuma ngomong aku sayang kamu, nggak bisa. Walaupun semua sifatnya subjektif, gue dijemput nggak? Gue dikasih makan nggak? Traktir nggak? Gitu kan? Pokoknya ke gua aja terus gitu kan? Jadi sayangnya laki-laki itu buktinya harus dilihatkan, diperlihatkan. Walaupun kita nggak ngomong, karena ada orang pacaran tanpa kata kita pacaran yuk, nggak ada loh. Ya, dia nggak ngomong pakai statement itu, tapi jalan aja. Kenapa? Dia membaca tanda-tanda bahwa ini suka sama gua, yang ini juga membaca ini suka sama gua gitu. Akhirnya jalan. Tanda-tanda, simbol-simbol, semua perkataan, semua gerak-gerik dia itu dibaca, diproses. Kalau dia ngasih, misalnya kalau zaman dulu kalau ngasih bunga sih masih oke ya gitu. Kalau sekarang kayaknya ngasih bunga udah nggak oke itu kayaknya. Nggak tahu masih mau nggak dikasih bunga? Masih. Berarti masih orang dulu ini gitu kan. Kalau sekarang apa? Coklat ya kali ya? Coklat misalnya. Oh ini kok ngasih coklat gitu kan? Hah? Oh ya. Andain ya, berat nih gue. Ngasih coklat misalnya, kemudian ngasih apalah gitu ya yang arahnya ke sana. Itu perempuan punya, sebenarnya bukan cuma perempuan, semua manusia punya yang namanya intuisi untuk membaca tanda-tanda yang sifatnya samar. Nah, dia akan membaca itu tuh. Akan diolah dalam pikirannya. Bukan karena etika nggak bisa mengolah itu, logika yang bisa mengolah itu. Sampai ujungnya kesimpulan dia tunggu perempuan, nunggu laki-laki ngomong, kan? Gue suka sama lo, gitu kan? Tinggal perempuannya nyaut, gitu. Tanda-tanda itu udah ada, gitu kan? Nah itu pola kerja akal manusia seperti itu. Nggak ada yang ingin bertanya? Nggak ada. Kalau ada yang ingin bertanya, langsung potong aja nggak apa-apa ya. Oke, nah itu pola kerja dari logika, ya. Yang sangat tidak simpel sebenarnya, ya, sangat tidak simpel karena manusia itu dia akan dalam kehidupannya
Dia bertemu berbagai banyak orang, bertemu berbagai banyak peristiwa yang masing-masing itu harus dia tafsirkan. Nah, itu sifatnya logika yang keputusan akhirnya adalah benar salah. Ilmunya namanya logika. Oke, lanjut. Oke. Nah, bagaimana kita bisa belajar logika? Tadi saya katakan kuasai dulu konsepnya. Nah, ini konsep logika, ya. Pak, hukum itu kok nggak pernah satu suara, Pak. Pasti adalah ahli ngomong ini, ahli ngomong ini. Itu bukan cuma di hukum. Di mata kuliah filsafat pun sama. Untuk menerjemahkan kata logika, ini ada berapa nih? Ini saya kumpulin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pendapat tentang apa itu logika. Ya. Kalau Anda kuliah logika mungkin akan saya suruh hafal nih, hafalin gitu kan. Tapi kita nggak perlu. Ya kalau saya sih cara ngajarnya minta Anda hafal, tapi dari 7 ini kita bisa saring nih sebenarnya. Apa sih yang dimaksud dengan logika? Ya. Atau kita bisa milih salah satu. Misalnya kayak saya, ya, saya punya kelemahan dalam menghafal. Saya nggak akan pilih ini. Saya akan pilih yang paling gampang. Itu tergantung kita juga. Cuma dosen-dosen kan kadang-kadang gini, coba sebutkan logika menurut Kelsen, sebutkan logika menurut ini gitu. Kita disuruh menghafal gitu kan. Nah, menghafal itu ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Kalau ujian Anda grogi, hafalan hilang, lupa. Itu kelemahan dari menghafal. Kalau tanya saya, Pak hafal nggak? Nggak hafal saya. Nggak hafal. Terus terang nggak hafal. Tapi dari ini semua, saya belajar mengambil hanya apa sih sebenarnya konsep logika itu. Akhirnya kita bisa membuat sendiri. Oh, logika itu adalah satu konsep yang mempelajari bagaimana orang itu melakukan penalaran, berpikir dengan cara-cara yang benar sehingga memunculkan kesimpulan yang benar. Cari di situ kan nggak ada yang saya omongin, ya kan? Nah, itu menemukan pemahaman sendiri. Ya. Memang ada beberapa pemahaman yang basisnya hafalan, ada memang, ya. Tapi nggak semua berbasis hafalan, nggak semua. Oke, nah, tapi kalau Anda mau keren, ya, di depan pasangan gitu ya, depan temen, nah ini hafalin. Orang Indonesia paling seneng kalau ngelihat orang itu hafal istilah-istilah asing. Keren gue. Apalagi kalau udah disebut menurut, ini kalau orang-orang filsafat ya, menurut Gadamer. Nah itu saya nyebutnya mahasiswa penurut. Ya kalau menurut A, menurut B, menurut C, ini namanya mahasiswa penurut. Dia nggak punya konsep sendiri. Kalau ada yang kayak gitu di kelas saya tanya, sekarang menurut kamu gimana? Diam. Berarti baru hafalan dia sampainya, belum ke pemahaman. Bagus nggak? Bagus. Kalau dia sampai ke pemahaman. Tapi kalau berhenti hanya di hafalan, itu waktu sidang skripsi, sudah sidang belum ya? Sudah. Tahu ya teman-teman yang grogi ya? Itu hilang semua hafalannya. Ada yang ngotekin kuku gitu kan, kalau perempuan tuh biasanya rusak kuku muntar gitu kan, udah grogi Pak, hilang semua. Itu dosen mau bertingkah apapun nggak akan grogi, nggak akan grogi. Saya tuh ujian skripsi 2,5 jam waktu saya satu, tesis saya ujian 2 jam, ya 2 jam juga, S3 3 jam lebih, hampir 4 jam. Karena semua penguji saya ajakin debat. Walaupun saya harus nahan marah ya. Itu sakit pinggang tuh nahan marah itu. Saya harus tahan marah saya karena saya tahu nih penguji sedang ngetes yang macam-macam gitu. Konsepnya salah nih penguji gitu. Jadi saya jelaskan pelan-pelan. Itu lama itu saya ujian itu. Karena saya mampu menjawab dan mampu menyalahkan mereka. Nggak begitu Pak konsepnya begini gitu.
Jadi saya nggak pernah, kalau ditanya Pak Rocky IPK-nya pasti kumlot, nggak pernah. Cek IPK saya, S1 saya 2,3, 2,3, S2 2,5, S3 baru 3, karena S3 itu kan mata kuliahnya sedikit, ya. Jadi dia kalau dia di total akhirnya tinggi. Itu cuma 3,7. Saya nggak pernah tinggi. Teman-teman saya itu nilainya kumlot semua, saya nggak pernah. Tapi semua kalau konsultasi ke saya, kalau ini gimana Pak? Ini gimana Pak? Ini gimana Pak? Karena mereka menguasai hafalan. Mahasiswa yang hafalan itu pasti IPK-nya tinggi. Sudah bisa dipastikan. Karena dosen itu bertanya, itu hafalan waktu UAS. Tapi jangan coba-coba kuliah sama saya, pertanyaan UAS atau UTS itu hafalan, saya nggak pernah. Apa kaitan antara ini dengan ini? Apa hubungan ini dengan ini? Kalau ini begini, ini bagaimana? Nah itu saya kalau buat soal seperti itu. Jadi saya kemarin, bukan kemarin justru, awal pandemi, saya bikin pakai Gform, multiple choice, saya bikin. Semua berharap itu hafalan. Ternyata multiple choice itu bisa dibuat logika. Nah, sebelum saya serahkan ke mahasiswa, saya serahkan ke dosen-dosen. Jawab. Tidak ada yang dapat nilai 80. Dosen. Mentok di 75. Marah-marah, kamu pertanyaan susah banget ini. Ya ini pertanyaan logika, bukan hafalan. Saya kasih ke mahasiswa, nggak ada yang nyampe 50. 30, 40, 50, dikit turun lagi, 30, 40, 20, 10 gitu ya. Jadi logikanya nggak main semua. Caranya dia itu cuma logika main tapi stop sampai di tahap hafalan. Bukan di tahap pemahaman. Kalau kita sudah sampai kepada tahap pemahaman, konsep-konsep begini nggak perlu kita pakai. Kita bisa bikin konsep sendiri. Ya. Nah, tapi ini konsep dasar, ya. Artinya memang logika itu memang mengarah kepada bagaimana cara membuat kesimpulan. Kesimpulan itu kalau di pejabat, di pemerintah, artinya keputusan. Hakim buat putusan pengadilan itu kesimpulan dari seluruh proses, maka kesimpulannya muncul putusan pengadilan. Jaksa meriksa dari seluruh proses, maka kesimpulan. Jadi dakwaan itu adalah kesimpulan dari keseluruhan cara dia memproses. Penyidik memproses dari penyelidikan sampai sidik sampai tahap P21, kesimpulan ada di berkas perkara, di resume perkara. Itu yang diajukan ke jaksa untuk disetujui, dinyatakan berkas. Itu kesimpulan. Ya. Jadi kesimpulan bukan sekedar kesimpulan itu ada dalam tesis, skripsi, kesimpulan, enggak. Di praktek kesimpulan itu adalah keputusan yang dikeluarkan. Ya. Nah, cara memperoleh kesimpulan yang benar. Nah, kan udah beda lagi konsep saya ngomongin. Yang tadi saya sebutin, ya kan? Sekarang saya ngomongnya beda lagi. Cara membuat kesimpulan benar. Nanti mungkin berapa menit lagi saya ubah lagi tuh arti logika. Nah, itu karena kita udah mengerti, udah paham, logika itu. Jadi kita bolak-balik dan segala macamnya, tracknya masih sama. Ya. Dan itu yang kemudian menjadi kesulitan bagi mahasiswa ketika menulis. Efeknya ke situ, menulis. Kalau menulis itu kan, kalau skripsi kita banyak ngutip ya. Terutama bab 2. Terutama bab 2. Pendapat ini, pendapat itu. Nah itu kalau dimasukkan ke mesin plagiat, dicek itu bisa 100%. Bab 2 doang itu bisa 100% plagiasinya. Tapi kalau kita punya kemampuan memahami, kita bisa bilang menurut Rusan Saleh, gitu ya, mengatakan misalnya hukum pidana merupakan fragmentasi dari fragmentasi dari tingkah laku. Dia mengatakan kita bisa robah kalimat itu, robah. Yang penting apa? Maknanya sama, kalimatnya. Nah, dalam ilmu bahasa Indonesia itu yang disebut dengan istilah parafrase.
Pernah dengar ya istilah parafrase? Dalam metodologi itu yang disebut sebagai kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung pakai ada quote depan belakang. Tapi kalau kutipan tidak langsung nggak perlu pakai quote. Yang kita kutip kalimat seseorang, isinya sama, bentuk bahasanya berbeda. Nah, itu hanya bisa kita lakukan kalau sudah sampai ke taraf pemahaman. Ya, oke, lanjut Mbak. Nah, ini fokusnya juga, ya. Jadi fokus kajiannya, sorry itu ada typo ya, menyusun. Fokus kajiannya ke argumen. Ya, memang endingnya adalah kesimpulan. Endingnya adalah kesimpulan. Itu adalah cara bagaimana kita berargumen. Nah, kalau hukum nanti ada tekniknya, ya, ada tekniknya kalau hukum. Nah, kalau di logika nanti ada satu bab judulnya tentang konsep dan definisi, sama satu bab lagi tentang falasi. Sebenarnya buat buku ini gitu ya, tapi belum selesai. Nah, jadi fokusnya logika itu untuk menguji sebenarnya. Ini kutipan buku ya, tapi saya jelaskan begini. Fokusnya logika itu dia menguji apakah dua proposisi atau premis atau unsur. Kalau hukum bilangnya unsur ya. Ini bahasa-bahasa filsafat ilmu, premis, proposisi, nanti ada presuposisi ya, ada lagi seperti itu. Makanya istilah-istilah itu yang kemudian bikin mahasiswa takut gitu. Kalimat apa gitu, karena itu cuma didapatkan di mata kuliah logika, tidak didapatkan di mata kuliah yang lain, padahal sebenarnya sama. Hukum itu membahas unsur, kan kalau pidana apalagi, satu pasal itu ada unsur subjektif, ada unsur objektif. Udah dapat ya hukum pidana kan? Nah, pasti kan cuma dibagi dua. Nah, itu bahasa hukum pidana. Kalau bahasa filsafatnya apa? Bahasa filsafatnya premis. Premis subjektif, premis objektif, sama, cuma beda istilah. Nah, orang yang banyak baca buku Rocky Gerung itu termasuk, dia itu tahu istilah-istilah lain yang sebenarnya artinya sama aja gitu. Artinya sama aja gitu. Nah, jadi logika itu sebenarnya hanya untuk menguji ini, apakah antara premis satu dengan premis yang lain itu bertentangan enggak? Saling berkaitan atau enggak gitu ya. Nah, kan nanti kemudian disimpulkan baru. Nah, yang bikin mahasiswa ketakutan juga akhirnya cara merumuskan dua premis ini, cara merumuskannya disebutlah dengan istilah lain. Ini aja kita sudah pusing, apa itu proposisi. Nanti kalau saya tambahin presuposisi ada lagi. Presuposisi itu dugaan kuat. Padahal kalau saya pakai istilah peristiwa yang diduga kuat sebagai pidana kan ada kan ya. Dalam filsafat disebut sebagai presuposisi. Presuposisi ya. Kalau premis itu baru asumsinya ya. Nah, proposisi sama dengan premis, berarti sama dengan asumsi. Nanti ada lagi istilah hipotesis, dugaan yang masih perlu diuji. Nah, ya. Nah, ini cara mengambil kesimpulan berdasarkan dua premis ini yang bikin kepala kita pusing waktu dulu belajar, karena diberi judul. Apa judulnya? Judulnya ini. Akhirnya kita ngapalin. Inferensia itu adalah pengambilan kesimpulan berdasarkan dua akhirnya itu yang kita ngapalin. Kenapa sih kita berpikir, atau orang dulu berpikir, kenapa sih dibikin sesulit itu gitu ya? Nama-namanya dan macamnya. Sebenarnya para filosof kita gitu, membuat nama-nama itu tujuan mereka menginginkan supaya kita lebih mudah mempelajari. Karena memang filosof yang disebut filosof zaman dulu itu cuma berasal dari dua ilmu. Rata-rata filosof itu kalau enggak dia ahli matematika, pasti dia ahli geografi. Antara dua. Sampai abad ke-18 akhir
dunia filsafat itu dikuasai oleh ahli matematika, ahli geografi, plus satu lagi ahli. Jadi wajar kalau matematis. Wajar. Nah, filsuf yang berbasis dari ilmu sosial itu baru muncul di abad 19. Baru bisa mengatakan, oh, manusia itu bukan mesin, dia punya unsur yang tidak bisa terdeteksi. Hati misalnya. Itu nggak bisa. Di matematika kan nggak bisa. Akal panca indera bisa dimatematika kan. Tapi hati ini itu nggak bisa, intuisi itu nggak bisa, dan itu satu kesatuan dengan manusia itu. Nah, itu baru muncul 19. Selebih, dan hari ini kita juga masih terjebak dengan hal itu. Semua berpikir hukum itu berpikir secara matematika. Unsurnya 1, 2, 3. Datanya apa? Oh, ini 1, 2, 3. Udah cocok? Oke. Terpenuhi unsur, masuk tindak pidana. Nah, ada peristiwa di bagus banget peristiwa itu. Sempat saya tulis jadi artikel. Ada ibu-ibu posting ke Facebook tentang di Malang nih ya. Ini tahun itu saya tulis 2018. Kejadiannya 2017. Ada ibu-ibu posting di Facebook ya, suatu foto atau flyer lah. Rawan penculikan anak. Kemudian ada foto orangnya di sini. Gambar orangnya. Rawan penculikan anak, jaga anak Anda. Gitu kan? Ternyata nih orang fotonya ada di sini. Komplain. Oh, itu foto saya, lapor polisi gitu kan? Lapor polisi. Nah, ditangkaplah ibu ini. Secara unsur masuk loh. Ya, penyemaran nama baik melalui ITE masuk. Tapi ada unsur yang nggak terbahas oleh hukum pidana. Pertama apa? Dia dapat gambar itu dari kakaknya. Kalau Anda dapat informasi dari keluarga, percaya nggak? Percaya kan? Itu unsur kepercayaannya tinggi loh. Ya. Misal, apalagi gini, kalau suku Cina sama Cina, itu kalau berbisnis, itu udah kayak keluarga. Kalau mereka sudah percaya, itu berapapun minta dikasih. Nggak pakai kwitansi. Jepang juga gitu. Makanya Jepang itu nggak mau bikin perjanjian. Kalau kita sudah deal, jabat tangan aja. Oke ya. Karena kepercayaannya ini. Nah, ibu ini dapat flyer itu dari kakaknya, kakak perempuannya. Satu. Terus kedua, ibu ini juga punya anak kecil 2. Jadi waktu ditanya sama polisi, kenapa Anda melakukan itu? Ya, saya dapat dari kakak saya, gitu kan. Terus saya juga punya anak kecil, saya kan takut anak kecil saya juga kena. Jadi saya juga nggak kepingin teman-teman saya kena. Makanya saya sebarin ke teman-teman saya. Tapi jadi permasalahan, 3 alasan tadi itu nggak ada di unsur, nggak ada di pasal. Ya. Nah, kalau hukum pidana berpikir secara matematis, ibu ini masuk gitu. Ya. Nah, peristiwa-peristiwa seperti ini yang kemudian membutuhkan viral, gitu kan? Yang begini-begini membutuhkan viral, gitu kan? Bahwa dia sebenarnya nggak salah-salah amat, gitu. Bahwa dia salah iya, gitu kan? Kalau saya tetap mengatakan, saya sebagai orang pidana, saya akan mengatakan memang terpenuhi unsur pasalnya. Tapi logikanya dia, waktu dia menarik kesimpulan untuk memposting itu, pasal nggak jadi rujukan tuh, ya kan? Dia mungkin nggak kenal tuh pasal yang dia posting itu karena ketakutan dia. Gua punya anak kecil dan juga rasa care dia dengan teman-temannya. Gua nggak mau teman-teman gue juga kena nih anaknya. Nah, ini yang nggak diakomodir oleh hukum, sehingga ilmu hukum ya, waktu pertama kali muncul itu memang dibuat khusus hukum pidana, memang dibuat secara sematematis mungkin. Jadi sangat matematika, karena tadi filosofnya adalah filosof matematika, memang dibuat seperti itu. Nah, itu yang kemudian menyebabkan hari ini banyak pemberontakan perang gitu ya. Tapi saya pikir pola 19 itu mulai memberontak tuh. Nggak bisa hukum seperti itu memandang manusia seperti mesin. Manusia adalah manusia, mesin. Gitu ya. Nah, ini yang kemudian
pola berpikir silogisme atau inferensia, gitu kan. Nah ini kurang ajarnya filosof kan begini, udah disebut namanya inferensia, disebut lagi namanya silogisme, jadi kita ngapalin 2 kali tuh, inferensia adalah gitu kan, silogisme adalah gitu kan. Kenapa nggak di 1 kali aja, ini nggak usah disebut, itu kan pakai disebut lagi, nah silogisme gitu kan, yang cara mengambil kesimpulan dari 2 premis disebutnya inferensia, cara argumen inferensia disebutnya silogisme. Mampus nggak lo ngapalin istilah-istilah begitu? Nah, tapi ada tekniknya. Ada tekniknya. Tadi saya katakan di awal, saya bukan orang yang penghafal. Saya juga bukan orang yang kumlot-kumlot semua, tapi punya teknik. Satu, apa tekniknya? Praktek. Praktekkan. Ilmu yang tidak dipraktekkan itu tidak memberikan apa namanya? Mungkin kalau memberikan manfaat terlalu ini ya, tapi ya memang seperti itu ya. Kalau dia tidak dipraktekkan, paling tidak dia tidak memberikan manfaat buat kita sendiri. Walaupun tidak memberikan manfaat buat orang lain nggak apa-apa, gitu kan? Saya waktu belajar hukum seperti ini, itu saya nggak dari baca buku, enggak. Saya baca dari putusan. Saya ambil putusan pengadilan. Setiap orang punya nurani, punya naluri, punya intuisi. Saya bekerja dari situ dulu, bukan dari akal, bukan dari panca indera, ya, tapi dari nurani, naluri, intuisi, imajinasi. Ya, 4 hal itu yang perlu dipegang. Saya baca putusan itu, karena hukum kan sudah ada di belakang saya konsepnya waktu saya kuliah, gitu kan. Loh, ini kok nggak pas? Menurut saya nggak pas. Baru saya buka buku, srek, cocokin. Nah, kan? Menurut buku nggak begitu. Nah, cuma kalau Anda berpikirnya dikotomis, praktek-praktek, ilmu-ilmu, itu Anda nggak akan bisa belajar. Itu harus ketemu, praktek dan ilmu. Ya. Karena ilmu itu dibuat untuk praktek. Ya. Nanti ilmu berkembang karena praktek. Jadi 2 itu harus saling bersinergis. Nah, kita lihat nih. Nah, kalau misalnya saya waktu itu ya, oh bukunya mengatakan ini, kok saya masih nggak cocok ya? Saya cari lagi buku lain yang lebih tinggi derajatnya. Nah, nanti saya ada sesi yang saya akan cerita soal derajat dari hukum. Hukum itu ada derajat-derajatnya, ada kastanya gitu. Ini pasti yang ini nih. Nah, saya pilih yang ini, cocok nih. Nanti kasus lain gitu lagi. Oh, ini kok nggak pas. Jadi akhirnya gara-gara baca putusan, saya yang dari orang pemalas, malas baca, bapak saya itu sampai heran. Kok kamu mendadak punya buku sampai 1.500 di ruangan saya? Terakhir itu buku saya udah 3.000. Tapi yang 1.500 saya kasihin ke teman. Karena itu buku-buku perdata, pokoknya hal-hal perdata saya kasihin ke teman. Jadi saya konsentrasi di bidang hukum publik aja. Jadi tinggal 1.000. Nah itu dari itu caranya tuh. Terus apa? Ditulis. Itu cara meraktekannya. Cara meraktekannya apa lagi? Diskusi. Orang hukum itu cuma 3 kuncinya. Baca, nulis, diskusi. Cuma 3. Nah, yang jadi persoalan saya waktu itu, makanya saya kalau di kelas itu banyak menceritakan pengalaman pribadi. Saya waktu itu nggak punya komunitas orang hukum. Jadi kalau nongkrong, kalau nggak cewek, koba miras gitu kan. Aku saya gitu. Akhirnya saya nongkrongnya sama dosen. Karena begitu mahasiswa nongkrong sama dosen pasti kepingin disebut hebat. Dia pasti akan keluarin ilmunya semua tuh. Nah, saya sebagai mahasiswa nampung aja dulu gitu kan. Kalau Anda diskusi dengan teman, misalnya diskusi nih, Pak Raffi tadi ngomong apa sih gini? Ini nggak diskusi ntar, debat. Kenapa? Levelnya sama. Diskusi itu, Anda harus cari orang yang levelnya di atas. Fungsinya apa? Anda menerima masukan untuk diolah. Udah menerima masukan untuk diolah, baru biasanya nih mahasiswa digunakan untuk ngantem temennya gitu kan. Biasanya begitu. Tapi nggak apa-apa. Justru itu adalah cara mengolah logika. Ya, mulai dari baca, nulis, diskusi. Kalau
Anda cuma lakukan 2, nggak komplit. Anda sebagai orang hukum nggak komplit. Anda harus lakukan 3-tiganya, wajib. Jadi saya agak heran kalau ada pengacara ngomong, saya nggak bisa nulis. Saya dulu kalau praktek itu, saya nggak pernah dapat kasus. Tapi saya selalu dipanggil oleh kantor pengacara, teman-teman, untuk buatin pledoi, eksepsi, gitu-gitu. Kenapa lu nggak bisa buat? Gua nggak bisa nulis, nggak ngerti gue caranya. Gitu. Tapi ngerti nggak maksudnya? Ngerti, cuma nulis nuanginya gue nggak bisa gitu. Ya sudah, akhirnya gue yang nuangin. Masuk dalam tim gue yang nuangin. Tapi pengacara saya sudah 2014 saya sudah stop, nggak pengacara lagi. Ya, nah ini, ya ini saya tampilin untuk kepentingan akademik. Tapi yang saya inginkan tadi yang saya ucapkan. Nah, kadang-kadang soal itu keluar bukan dari sini, tapi yang dari saya ucapkan. Itu kadang-kadang, gitu ya. Jadi kalau ini ada rekamannya, minta aja rekamannya gitu kan. Ini kemarin ngomong apa aja nih gitu kan. Jangan patokannya ke sini. Ya patokannya ke sini nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang saya kalau nguji mahasiswa, mana ngomong kayak gini, ini logikanya kemana? Gitu. Sering begitu gitu ya. Oke, Izin Pak yang dosen. mau didiskusikan? Izin Pak dosen. Ya, silakan Mas. Ya, Hilwani Pak dosen izin bertanya. Mana sih ini ya? Ini jelas suaranya Pak dosen izin. Ya, jelas Mas. Ya, makin ke sini kok saya makin bingung nih Pak dosen. Ya, Ini kalau kita lihat silogisme ini model yang bersumber dari inferensia. hmm, Kemudian inferensia ini sumbernya dari premis atau proposisi Pak ya, dosen. hmm, Kalau argumen ini sering saya dengar dan saya paham untuk argumen, tetapi untuk proposisi ini masih belum paham nih. Apakah gini? Ini kan setidaknya terdiri dari dua proposisi. Apakah misalnya kalau kita berargumentasi tentang komunitas, misalnya tadi, komunitas adalah satu kelompok yang terdiri dari populasi, misalkan begitu. Apakah populasi dan komunitas ini bisa diartikan dua argumen gitu, Pak dosen? coba diulang kalimatnya. Untuk yang proposisi ini saya Hmm, minta hmm. pencerahan Pak dosen. Misalkan begini, ini kan kalau inferensia ini dia terdiri dari dua proposisi Pak dosen. Ya, ya. Ya, nah yang ingin saya tanyakan ini eh, proposisi ini yang seperti apa Pak dosen? Oh, proposisi itu bahasa gampangnya itu unsur. Pernah dengar kata unsur nggak? Pernah unsur. Unsur Ya, ini sesuatu hal yang apa ya, yang membentuk gitu ya. ya, Ya misalkan manusia betul. terdiri dari aja begitu ya. Betul. Jadi kadang gini, satu satu kesimpulan itu bisa berasal dari kalau kita pakai silogisme, maka satu kesimpulan itu harus berasal dari 2 unsur. Nah, bahasa ilmu logikanya harus berasal dari 2 premis. Itu artinya sama. Unsur, premis, proposisi itu artinya sama. Hmm. Baik, makasih Pak dosen. Bisa diberikan contoh, contoh lagi Pak dosen? Contoh lagi, saya misalnya begini, ya kita bicara soal silogisme ya. Silogisme itu selalu terdiri dari premis mayor dan premis minor. Ya. Premis mayor itu misalnya setiap manusia pasti mati. Itu premis mayor. Premis minornya, Rocky adalah manusia. Konklusinya, Rocky pasti mati. Jadi konklusi itu terdiri dari 2 premis. Rocky mewakili premis 1, yaitu manusia, ya kan? Nah, premis minor, Rocky mewakili premis minor, mati tadi itu mewakili premis mayor. Jadi premis mayor itu selalu bersifat umum, premis minor selalu bersifat khusus. Dalam hukum pidana itu paling gampang. Premis mayor itu pasti pasal. Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam pembunuhan
dengan pidana paling lama, misalnya gitu ya. Itu premis mayor. Premis minornya, Rocky melakukan pembunuhan. Nah, premis kesimpulannya pasti Rocky diancam pidana sekian tahun. Sampai sini paham nggak? Pak. Itu silogisme, Paham, paham. model-model silogisme. Paham, Pak dosen. Terima kasih banyak. Jadi hukum itu, khususnya hukum pidana, khususnya ya, memang akan selalu berpikir secara silogisme. Cuma ini saya nggak tampilin lagi. Sebenarnya begini, ini ada lagi nanti. Logika berdasarkan kepada silogisme disebut deduksi. Ada lagi istilahnya. Cuma saya lupa nampilin. Lupa muat. Satu poin lagi di sini. Ya, satu poin lagi di sini. Logika yang didasarkan kepada silogisme disebut deduksi. Nah, kan semakin banyak yang perlu dihafalin kan? Ada deduksi, ada silogisme, ada inversia gitu kan? Nah, tapi pola pikir paling sederhana adalah kita lihat hukum pidana. Hukum pidana itu representasi pola berpikir deduksi. Itu diambil plek-plekan. Sama persis. Makanya premis mayor dalam hukum pidana itu pasti pasal. Premis minornya fakta konkret. Hal yang terjadi. Kesimpulannya, nah tinggal dilihat kesimpulannya. Ya. Nanti kalau penyidik kesimpulannya gimana? Karena kan dia harus membaca data. Ya, data, fakta, dan segala macamnya, bukti-bukti. Ya. Nanti jaksa kesimpulannya gimana? Gitu kan? Kesimpulannya yang beda-beda. Ya. Tapi cara membungkusnya pasti itu. Nah, cara berpikir deduksi itu yang di abad 19 abad 20 ditentang. Ditentang tadi peristiwa yang tadi itu. Manusia itu nggak matematika loh. Ada unsur lain yang perlu dipertimbangkan. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin yang dari Zoom? Kalau dari sini ada yang mau tanyakan? Ya. Oh, deduksi itu cara pengolahan logika secara silogisme. Deduksi. Cara pengolahan logika dengan silogisme. Itu disebut deduksi. Izin Pak dosen. Ya. Apa bedanya deduksi dengan induksi Pak dosen? Saya pernah dengar istilah induksi Pak dosen. Ya, kalau deduksi itu pengambilan kesimpulan dari hal yang umum ke yang khusus. Yang induksi itu dari hal yang khusus ke hal yang umum. Dibalik. Saya belum ngomong aja soal induksi. Nah, kita hukum, jadi hukum tuh gak pakai induksi. Hukum tuh pakainya deduksi. Induksi biasa dipakai oleh orang-orang ilmu alam. Induksi, ya orang IPA, fisika itu induksi. Tapi hukum sosial pun kadang-kadang digabung deduksi. Nah, hukum itu deduksi. Jadi teknik pengambilan datanya. Ya. Ya, jadi gini, cara yang paling gampang, ya, pahami ini. Teknik mengambil kesimpulan berdasarkan dua premis, itu disebut inferensia, ya. Teknik berargumen berdasarkan inferensia disebut silogisme, ya. Teknik mengambil kesimpulan berdasarkan silogisme disebut deduksi. Jadi deduksi itu teknik pengambilan kesimpulan. Tapi bukan itu, sebenarnya ada lagi yang ngomong deduksi itu loh. Ada lagi yang ngomong ya, yang penting Anda mau yang mana? Anda mau pakai deduksi logika monggo, karena memang ada bukunya yang bicara itu. Anda mau deduksi itu sebagai teknik, silahkan,
karena ada bukunya yang bicara itu, jadi bebas. Nah, saya kalau ngajar begitu. Anda mau ngomong apa ini? Oh iya, itu ada buku yang nulis soal itu. Boleh pakai. Ada ahlinya yang nulis soal itu. Boleh. Jadi nggak harus menurut saya gitu ya. Tapi dulu saya kuliah itu teknik paling gampang untuk dapat A. Gitu ya. Dulu saya punya waktu S2 ada dosen saya namanya Prof. Bambang Purnomo, orang UGM. Itu dia paling seneng namanya kalau disebut. Jadi kita kalau jawab soal menurut Prof. Bambang Purnomo itu udah pasti A itu. Sudah pasti A itu. Ada dosen-dosen seperti itu ada, tapi kalau saya lebih menurut itu apa gitu. Dalilnya apa, argumennya apa. Bahkan sampai skripsi pun saya bebaskan tuh mahasiswa, Anda mau ngomong apa sebenarnya. Waktu itu ngomong gini, Pak, saya nggak setuju tindak pidana pencucian uang itu kan ada kata ada konsep. Saya maunya konsep ini sebenarnya harus digabung semua. Saya bilang kamu ngelawan arus. Iya Pak, memang ngelawan arus. Ada nggak Pak teori yang membenarkan? Ada. Ini teorinya Thomas Kuhn. Itu yang cara berpikirmu gitu. Saya nggak setuju, tapi ini ada teorinya gitu. Saya pakai Pak, ya pakai dia. Pakai teori paradigma Thomas Kuhn. Silahkan, ada teorinya kok. Jadi jangan menyalahkan orang ketika berpendapat. Orang itu dia mampu berargumen. Yang pokoknya harus begini, nah itu perlu kita salahkan itu. Harus saya itu, nah itu perlu disalahkan. Tapi kalau Pak saya nggak setuju, saya tuh di kelas mahasiswa gitu. Ajarnya, tapi ini bukan kurang ajar nakal ya, kurang ajar lucu-lucuan aja gitu. Dia buka laptop, saya lagi jelas, dia googling tuh. Menurut siapa? Pak, menurut bukannya begini Pak. Bapak nggak salah ngejelasinnya begini. Saya langsung ngeh itu. Itu menurut Prof ini ya gitu ya. Iya Pak. Oh kamu lagi googling ya. Nggak apa-apa, justru itu menambah sana. Yang tadinya saya nggak mendapat itu. Gara-gara dia ngomong, saya jadi inget Prof ini yang ngomong gitu. Nggak masalah gitu. Yang penting dia ada argumennya. Gitu ya. Nah, logika itu sebenarnya menjaga itu, ilmu logika. Pendapat apapun sepanjang argumennya benar, datanya benar, itu nggak ada istilah salah di situ. Ya. Oke, lanjutnya Mbak, kayaknya habis deh. Ya, selesai. Pak, izin bertanya Pak. Silakan Mas. Dengan Agustori Pak. Pertanyaan saya Pak, apakah setiap orang memiliki pemahaman logika yang sama Pak? Apa? Apakah setiap orang memiliki pemahaman logika yang sama Pak? Oh tidak Mas. Kalau pemahaman logika sama, nanti buku logika cuma satu. Oke, baik Pak. Ini terkait dengan ini kan kebetulan yang kita pelajari ini kan hukum logika dan kaitannya nanti pada saat praktek kita pemahaman terhadap pasal-pasal ya Pak ya. Izin koreksi kalau salah Pak. Oke. Terkadang pemahaman terhadap pasal-pasal ini seperti yang Bapak tadi sampaikan bahwa setiap orang pasti akan berbeda-beda. Nah, pertanyaan saya Pak, kalau misalnya pemahaman ini berbeda, apalagi yang terkadang kita menghadapi orang yang agak stubborn ya Pak ya, keras kepala segala macam, dan mereka tetap berargumentasi mempertahankan apa yang menurut mereka benar, sedangkan yang menurut kita logika kita ini benar gitu loh Pak. Ini salah satu contoh kasus saja Pak. Kasus misalnya bela diri Pak, pasal dalam bela diri. Nah, itu kan pasal dalam bela diri ini kan menurut saya kan agak bias nih Pak. Pada saat terjadi pembelaan itu, mungkin dari sisi penyidik itu berpendapat beda. Makanya itu mereka dihukum. Semisal dalam konteks pembelaan diri ya Pak ya. Kalau di undang-undang lama itu kalau nggak salah KUHP lama 49 ya Pak, kalau nggak salah 49. Clear ya? Iya Pak, betul Ya. Pak. Kalau yang baru kalau nggak salah 42 ya, 52, 42 atau 43 gitu Pak, Pak saya. Nah, mungkin dari sisi penyidik berpikirnya beda, tapi dari sisi penuntut melihatnya juga berbeda gitu loh Pak. Nah, apabila terjadi kasus seperti ini,
pidana dalam kondisi terpaksa, apalagi terkadang yang paling ironis itu sampai dibebankan dengan hukuman pembunuhan berencana. Nah, itu gimana menyikapinya, Pak, dalam sisi hukum logikanya, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, oke. Saya minum dulu. Ini kalau udah mulai batuk, paru-parunya nagih rokok. Oke, pertama ada dua kondisi ya. Waktu Mas menyampaikan kalimat pertama pertanyaan tadi ke saya sudah punya satu kesimpulan sementara. Kalau Mas orang praktek ya, praktisi ya. Sedang belajar, Pak. Ya, paling tidak bersinggungan banyak dengan praktisi ya. Ya, Ya, Pak, izin, Pak. Oke. Nah, jadi kita harus pisahkan mana dialektika dalam ranah keilmuan dan mana dialektika dalam ranah praktek. Dialektika dalam ranah keilmuan itu tanpa batas. Dalam ranah keilmuan tanpa batas. Karena kita tidak boleh menyalahkan orang yang berpendapat sepanjang punya argumen. Ya. Tapi dialektika dalam praktek, khususnya penegakan hukum ya, dalam penegakan hukum itu ada batasnya. Batasnya apa? Hukum acara kita sudah mengatur. Batasnya itu salah satu misalnya ciri-ciri batas itu ditentukan lamanya proses. Ya. Misalnya kalau hakim di PN di pengadilan negeri itu dibatasi 5 bulan. Walaupun prakteknya lebih. PT 3 bulan. Mahkamah Agung 3 bulan. Walaupun prakteknya lebih. Tapi paling enggak itu batasnya. Batas untuk segera mengambil kesimpulan. Di kejaksaan batasnya kalau saya nggak salah juga ada ya. 12 hari atau 14 hari itu dakwaan harus masuk gitu ya. Kalau saya nggak salah, nanti mohon dikoreksi. Tapi itu batas dari sisi hari. Yang agak aneh di penyidikan nggak ada batasnya, gitu ya. Hanya di kejaksaan dan Mahkamah Agung yang dibatasi. Nah, itu batas dari sisi teknis peradilan. Kemudian batas yang lain adalah pengambilan keputusan dari masing-masing institusi. Tadi saya katakan penyidik itu batas pengambilan keputusan ketika munculnya resume perkara. Jaksa pengambilan batas keputusan itu ketika munculnya surat dakwaan. Hakim ketika munculnya putusan pengadilan. Itu batas akhir ketika dalam berpendapat. Nah, bisa nggak kita pertentangkan? Nggak bisa. Nggak bisa dipertentangkan. Karena dua-duanya masing-masingnya itu punya aturannya sendiri-sendiri. Oke lah dengan pengadilan kita nggak bisa pertentangan. Tapi yang menarik itu memang hubungan antara penyidik dengan kejaksaan. Di dalam beberapa tulisan saya banyak melakukan statement bahwa penyidik yang bukan sarjana hukum tidak punya kompetensi melakukan penyidikan. Sehingga saya lebih berpendapat harusnya jaksa itu sudah ada dalam ranah penyidikan. Untuk apa? Untuk mengontrol dari sisi keilmuan. Karena hanya jaksa yang basicnya sarjana hukum. Penyidik belum tentu loh. Saya pernah ketemu penyidik tuh gelarnya sarjana teknik. Iya. Ada sarjana teknik, ada sarjana bahasa, ada sarjana ini. Bayangkan sekarang penegak hukum yang tugasnya melakukan penegakan hukum tapi bukan orang hukum. Sedangkan ilmu hukum itu hanya diajarkan di S1. Makanya dalam posisi ini saya banyak membela kejaksaan untuk bisa masuk ke ranah penyidikan. Cuma kan lagi-lagi ini institusi ya. Agak risikonya di situ. Tapi persoalannya adalah bisa nggak jaksa kemudian melakukan revisi kesimpulan
harusnya. Bisa, cuma tinggal nunggu keberanian. Karena seingat saya, kejaksaan tuh punya satu proses namanya pemeriksaan tambahan. Satu itu. Tapi cilakanya, pemeriksaan tambahan itu hanya dibatasi untuk perkara-perkara tertentu. Ya kan, Pak? Ya, itu cilakanya. Andaikan pemeriksaan tambahan itu dibebaskan, itu bisa direvisi semua itu hasil dari penyidikan. Nah, jadi secara praktek menjadi tidak mungkin berdialektika tanpa batas. Karena akhirnya harus tunduk terhadap norma yang mengatur. Kalau saya lebih berpendapat ke situ, Mas. Tapi prinsipnya boleh. Apalagi jaksa kan punya ada P19. Itu kan P19 itu atau petunjuk itu salah satu instrumen ya. Kalau saya ya menafsirkan salah satu instrumen dari jaksa penuntut umum untuk mengkoreksi pola pikir yang ada di penyidikan. Ya walaupun isinya coba cari data ini, coba periksa ini. Itu kan artinya sebenarnya jaksa melihat ada yang kurang nih gitu. Itu kan nyerang pola pikir tuh. Bahasanya aja halus P19 petunjuk. Padahal salah lu. Yang ini belum data ini gitu kan. Nah, tapi dihaluskan administrasi institusi P19 gitu kan. Ada petunjuk. Kalau kita mau lebih kritis sebenarnya P19 itu adalah kritik terhadap pendidikan. Makanya muncul P19. Silakan yang sudah resen. Mas, siapa itu? Ya. Silwani izin Pak dosen. Siapa, Mas? Ya, baik, terima kasih. Pak dosen, saya mau minta pendapat terkait logika hukum yang ada pada pasal 46 Undang-Undang tentang Rumah Sakit nomor 44. Yang bunyinya seperti ini, Pak dosen. Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Nah, ini kan kalau kita lihat bunyinya, mau nggak mau rumah sakit bertanggung jawab atas kelalaian tenaga kesehatan. Mau dan tidak mau. Ya. Tetapi kalau dilihat di sini, dalam proses penerimaan tenaga kesehatan, kalau prosesnya semua sudah dilalui dengan benar, kredensial tenaga kesehatan. Nah, di sini yang jadi pertanyaan, apakah rumah sakit tetap bertanggung jawab atas kelalaian? Begitu, Pak dosen. Ya. Terkecuali misalkan ada unsur saat penerimaan itu terlewatkan, kredensialnya itu terlewatkan oleh rumah sakit, sehingga kapabilitas, kewenangan dari tenaga kesehatan itu tidak dikredensial secara benar. Ya. Begitu, terima kasih Pak dosen. Saya mau tanggapan terkait logika hukumnya. Pasal yang tadi itu Mas sebutkan itu sebenarnya representasi dari pasal 1367 KUH Perdata. Apapun kesalahan dari karyawan, bos tanggung jawab, kira-kira begitu. Nah, dalam teori itu yang disebut sebagai vicarious liability, ya, pertanggungjawaban yang diwakilkan oleh atasannya, sehingga patokannya bukan persoalan kompetensi dari tenaga medis. Patokannya adalah apakah perbuatan itu memunculkan kerugian atau tidak. Kalau kita mempermasalahkan kompetensi, sebenarnya itu sudah selesai dari proses penerimaan dia sebagai tenaga medis, ya. Kalau kita mempermasalahkan berkaitan dengan proses apakah dia sudah sesuai SOP atau enggak gitu kan. Kalau dia sesuai tidak sesuai SOP, tentu gampang bicaranya, tanggung jawab lu kan gitu. Kalau nggak sesuai SOP. Tapi yang jadi persoalan kalau dia sesuai SOP gimana? Nah, itulah yang kemudian muncul premis minor. Pasien menderita kerugian
Jadi premis mayornya adalah pasal 56, pasal berapa tadi? Pasal 46. 46. Itu premisnya yang sifatnya umum. Kalau mau kita sederhanakan, semua kerugian yang muncul akibat dari tenaga medis rumah sakit tanggung jawab. Maka premis minornya pasien menderita kerugian. Kesimpulannya apa? Pasti sudah bisa ditarik kan? Rumah sakit tanggung jawab terhadap kerugian. Gitu ya. Nah, memang ada sisi ketidakadilan di situ. Makanya deduksi itu dikritik gitu ya. Kenapa? Karena tadi orangnya sudah melakukan hal yang benar kok. Tapi ada hal yang tidak bisa diprediksi. Ada hal yang nggak bisa diprediksi memunculkan kerugian. Sehingga pasal itu fokus bukan pada perbuatan, tapi pada kerugian yang muncul. Muncul nggak kerugiannya? Jadi walaupun tenaga medis sudah benar secara SOP, sudah benar secara keilmuan, kalaupun tetap muncul kerugian, ya rumah sakit tetap dimintakan pertanggungjawaban. Karena fokusnya bukan di perbuatan, tapi fokusnya di kerugian. Ini yang disebut delik material. Kalau pidana ini delik material. Pokoknya muncul kerugian aja. Kayak gitu kira-kira, Mas. Ya, ya baik. Jadi ini poinnya di kerugian. Kalau misalkan tidak ada kerugian berarti tidak ada yang bisa dituntut. Pertanggungjawabkan. Tidak ada yang dipertanggungjawabkan, Pak dosen. Betul. Nah, ini posisi rumah sakit ini, misalkan ini pasti ada kerugian gitu ya, Pak dosen ya. Posisi rumah sakit ini saya masih meraba-raba nih, Pak dosen. Apa ini yang dijelaskan, Pak dosen? Posisi rumah sakit ini tadi dikatakan diasumsikan atau disamakan dengan yang majikan dengan bawahan begitu. Apapun kesalahan bawahan, majikan bertanggung jawab. Itu apabila ada kerugian. Kan begitu Pak dosen ya. Ya. Eh, Bawahannya misalkan dia sudah bekerja sesuai apa yang yang dikasih tahu oleh majikannya, sudah sesuai, kemudian muncul kerugian. Nah, ini yang saya ingin memastikan nih. Apakah majikannya tetap bisa disalahkan nih kalau misalkan yang tadi Pak dosen bilang itu? Ya, kalau itu ya yang mesti kalau saya ya harus dapat dulu kepastian bahwa kerugian itu memang benar-benar muncul dari tindakan medis. Bukan dari yang lain. Walaupun tindakan medisnya benar. Kalau itu muncul benar-benar dari tindakan medis, akibat dari tindakan medis, memang rumah sakit harus bertanggung jawab. Saya bicara rumah sakit ya, bukan bicara direktur rumah sakit. Itu dua hal yang berbeda nanti. Asal itu Mas, kerugiannya benar-benar muncul dari tindakan medis. Bukan, jadi kadang-kadang begini, dia dioperasi hari ini, terus misalnya nih ya, dia dioperasi hari ini, misalnya jam 10 malam selesai dioperasi, dia pulang ke rumah makan duren, gitu kan? Akhirnya lukanya bukannya makin kering malah makin basah. Nah itu kerugian yang bukan muncul karena medis gitu, nggak bisa diklaim karena medis. Tapi kalau kita nggak tahu dia makan duren, kita kan pasti beranggapan, wah ini karena medis. Nah informasi makan duren itu harus diungkap. Bener nggak ini karena medis? Jangan-jangan Anda melakukan yang lain. Nah itu harus diungkap itu. Kalau itu sudah terungkap, oh berarti bukan karena medis. Tapi kalau sudah semaksimal mungkin nggak terungkap, ya, udah usaha semaksimal mungkin nggak terungkap, dan yang terlihat secara indrawi adalah kerugian karena medis, ya kalau secara hukum pidana ya unsurnya terpenuhi, menjadi bertanggung jawab rumah sakitnya. Baik, makasih penjelasannya Pak dosen. Ya, kasih Mas. Tadi kayaknya ada satu lagi tadi yang resen. Keluar ya? Ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan yang di sini? Cukup. Kalau mau diskusi, saya di luar kelas pun monggo. Ini kalau dia dulu teman-temannya kalau diskusi sama saya di kantin.
Wes kalau udah di kantin tuh pasti ngobrol kita, gitu kan. Ngobrolnya ngobrol hukum, gitu kan, bukan ngobrol yang lain. Enak Karena tuh, Pak. saya tahu biasa Sambil kalau di ngopi-ngopi, Pak. agak-agak ini. Ya, gimana Mas? Enak Pak diskusi hukum logika sambil ngopi gitu di kantin. Pak. Ya. Sayangnya di sini nggak ada kantin Mas, jadi nggak bisa ngobrol. Oke, Itu dari kalau pagi sudah sampai sore nggak selesai ya. ya. Pak dosen ngobrol di warung kopi dari pagi sampai sore nggak selesai. Saya tuh kalau di kampus malah sampai malam itu. Khawatir ada mahasiswa mau bertanya. Jadi saya standby sampai serius setiap hari. Saya tuh selalu pulang jam 8. Karena kadang-kadang mahasiswa itu baru muncul keberanian untuk tanya itu sore gitu ya. Atau dia malu dilihat dosen-dosen lain nanya. Jadi dia nungguin sepi baru dia nongol ke ruangan saya. Jadi akhirnya jam 7 malam tuh malah sampai jam 10 saya ngobrol. Ya paling nyonya di rumah yang ngamuk-ngamuk gitu kan. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, ya kita cukup sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak dosen. Terima kasih Pak Terima kasih Pak dosen.